94 Sebagai FM, Anda masih bersama dengan News Sapa Pagi hari ini. Dan kita sekarang akan ngobrol-ngobrol seputar sesuatu yang dinanti-nantikan sama kita semua, terutama yang bekerja ya di perusahaan swasta. Ini kalau semakin mendekati Lebaran, bahkan sebelum puasa ini sudah pada ngobrol masalah THR gitu. Mungkin Anda sempat kena rank juga. Ini kayak file yang bentuknya surat edaran THR, setelah dibuka puasa aja belum udah ngomong THR. Baik, jadi kita akan ngobrol bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal. Di sini sudah hadir Kepala Disnakerin Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Sobat Sebayu, pendengar Sebayu yang setia dan pagi ini ikuti on air Sebayu. Oke, ini pagi ini Pak Heru didampingi sama Pak Kabit. Iya. Saya biar nggak sendirian Mas, nanti jomblo ini ada yang dampingi. Oh iya, benar Pak. Sulistyo Adi Susanto, biasa dipanggil Mas Anto. Mas Anto. Mas Anto adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Jadi tugasnya Mas Anto ini terkait dengan THR ini. Oh iya, oke. Ya baik. Ini memang banyak nih Pak, jadi sebayu-sebayu yang bertanya tentang ini masa pandemi COVID-19, kemudian perusahaan juga ada yang masih terdampak pandemi ini. Ini mungkin salah satu karyawannya gitu ya padanya. Ini ada THR apa enggak ya? Nah ini sebetulnya untuk Lebaran ini THR ada nggak nih Pak Heru? Jadi ini Mas, sebetulnya yang terkait dengan THR itu kan sudah ada aturannya ya. Iya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja buruh. Jadi secara permanen aturan ini masih ada. Oh iya. Cuman setiap tahun biasanya ada surat edaran. Nah untuk THR tahun 2021 ini ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2021 tanggal 12 April. Nah khusus untuk para pekerja di Kota Tegal, Wali Kota Tegal sudah menindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota Tegal nomor 566 garis miring 001 garis miring 2021 yang diterbitkan tanggal 20 April yang lalu. Jadi kita sudah menyiapkan sejak awal bagaimana hak pekerja terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya ini bisa ada kepastian dari pengusaha di pemberi kerja. Ya. Jadi boleh dikatakan kalau THR ini adalah sesuatu yang wajib gitu ya Pak ya, dari perusahaan ini. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini berkaitan dengan, ini kan masih masa pandemi COVID-19 ini Pak. Sejauh pemantauan dari Pak Heru sendiri di Kota Tegal ini masih banyak perusahaan yang terdampak pandemi ini Pak. Nah ini bedanya di tahun 2020 kemarin ketika eskalasi COVID itu masih ini ya, masih terbaca, terdeteksi gitu kan. Terkait dengan THR itu ada kebijakan dari Menteri Tenaga Kerja, boleh dicicil. Oh boleh dicicil. Artinya separuh atau 50% menjelang hari raya. Kemudian sisanya yang penting tidak melewati batas akhir tahun 2020. Gitu. Nah, yang tahun ini karena vaksinasi sudah jalan, sekalipun kita juga belum mengatakan bahwa COVID sudah hilang. Tapi kebijakan yang diatur adalah harus selesai sampai dengan ini H-1 Lebaran. Oh, berarti harus THR harus diberikan ya ke karyawan -1. Selambatnya. Oh, selambatnya paling lambat H-1. Ketika memberikan THR yang aturan normatifnya kan H-7. Nah, ketika memberikan nanti H-1 itu harus ada musyawarah dengan pekerjanya dulu. Dan musyawarah hasil kesepakatan itu harus disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Nah, untuk mengantisipasi itu mulai kemarin kami menerjunkan 3 tim untuk memantau bagaimana kepatuhan perusahaan melaksanakan kebijakan pemerintah terkait dengan pembayaran THR ini. Oke. Jadi dari hasil pantauan itu sendiri, apakah perusahaan di Kota Tegal ini sudah siap memberikan THR tepat waktu nih Pak Heru? Ya, yang kemarin kita pantau, bagian besar perusahaan bahkan sudah membayarkan. Selambatnya kan normatifnya selambatnya kan H-7. Tapi kalau misalnya ada kesulitan, itu pun musyawarah kemudian ya open management artinya
keadaan keuangan perusahaan itu seperti apa harus disampaikan. Nah, kita bisa memetakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang masih terdampak COVID, misalnya di sektor pariwisata, hotel kan nggak bisa, occupancy rate-nya berapa, dia masukkan untuk operasional berapa, itu memang masih harus berjuang bagaimana THR itu bisa dibayarkan tepat waktu sesuai ketentuan. Besarannya adalah 1 bulan upah. 1 bulan upah. Untuk yang masa kerjanya sudah 12 bulan lebih. Oh, 1 tahun lebih ya, setahun lebih ya. Itu jadi THR-nya 1 bulan gaji, 1 bulan gaji. Oke. Apakah itu artinya di masa tahun ini gitu ya Pak ya, ada relaksasi untuk perusahaan-perusahaan dengan kategori tertentu Pak, relaksasi THR gitu Pak? Seharusnya enggak. Oh, seharusnya enggak ya Pak ya? Kebijakannya hanya itu, H-1 sudah harus dibayarkan dan 1 bulan upah. Kalau kemarin kan bisa 50% dulu, nanti 3 bulan lagi 25%, sampai dengan sebelum akhir 2020, 25%-nya lagi. Kalau ini enggak, besarannya tetap, pembayarannya H-1 sebelum Lebaran. Gitu, oke. Baik, jadi ini terjawab ya, sebayu-sebayu yang ada di rumah yang kemarin sempat tanya, ada apa enggak sih? Nah, tadi jawabannya sudah gamblang banget bahwa ini ada salah satu hal yang wajib ya, THR dari perusahaan kepada karyawannya. Kemudian mengenai besaran THR-nya itu tadi dihitung untuk yang sudah kerja setahun lebih itu THR-nya 1 bulan gaji. Sementara untuk ketentuan yang mungkin karyawan-karyawan baru nih Pak Heru, biasanya kalau di perusahaan kalau jelang Lebaran kan ini ada yang menarik karyawan baru gitu ya Pak ya, untuk menjadi istilahnya pocokan gitu, atau mungkin beberapa bulan sebelumnya sudah dipersiapkan karyawan-karyawan baru yang belum setahun. Ini aturannya gimana Pak untuk THR-nya? Biar Mas Anto ya. Oh ya, siap. Oke, gantian sama Mas Anto, Pak Kabit ya. Pak Adi Susanto ini. Gimana Pak Susanto berkaitan dengan ketentuan untuk karyawan yang belum setahun nih Pak? Apa masih tetap dapat THR atau enggak dapat THR itu gimana? Iya, terima kasih. Iya. Jadi tadi kembali ke ketentuannya atau aturannya, tadi sudah disampaikan Pak Kadis Nakerin bahwa walaupun itu belum 1 tahun bekerja, tetap dapat. Oh, tetap dapat ya Pak ya? Ada perhitungannya sendiri. Gitu. Jadi untuk pekerja atau buruh yang punya masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tapi kurang dari 1 bulan atau kurang dari 1 tahun, maka diberikan secara proporsional, ada perhitungannya. Jadi masa kerjanya dibagi 12. Bagi 12 bulan ya, kali 1 bulan upah. Kali 1 bulan upah. Jadi misalkan bekerja 4 bulan, nanti perhitungannya 4 dibagi 12 kali 1 bulan gaji. Ya, 1 bulan upah itu kan aturan yang lain, bahwa karyawan baru yang kurang dari 1 tahun itu kan harus UMK sebetulnya. Di tahun 2021 itu kan UMK Kota Tegal 1.982.500. Jadi tinggal dihitung dia udah kerja berapa bulan. 12 kalian itu mestinya gajinya memenuhi standar UMK itu. Oh gitu, oke. Ini berkaitan dengan THR. Apakah ada tindakan dari Disnakerin apabila ada perusahaan yang tidak memberikan THR-nya kepada karyawan gitu Pak? Nah, ini yang menarik nih. Ini supaya masyarakat juga tahu, pekerja juga tahu gitu. Jadi kewenangan terkait dengan penindakan itu adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Mas. Oh gitu. Dan di surat edaran Menteri maupun Wali Kota kita sudah menyampaikan juga bahwa ketika ada ketidakpatuhan, maka kita sampaikan kepada namanya pengawas ketenagakerjaan. Itu pejabat fungsional dan adanya hanya di provinsi. Tapi ex-Karisdian Pekalongan, itu kantornya di Kota Pekalongan. Kemudian nanti kita sampaikan mereka yang akan merekomendasikan sanksi apa yang diberikan kepada pengusaha yang tidak patuh dalam pelaksanaan pembayaran THR ini. Tetapi kami aktif Mas. Pemantauan yang kami lakukan, ini kami minta personel pengawas ketenagakerjaan ikut. Oh iya. Ikut dengan tim yang kami bentuk. Kemarin pun kami sudah melibatkan pengawas ketenagakerjaan sehingga tahu langsung, tidak harus kami laporan, mereka langsung lihat sendiri. Mau tindak lanjutnya seperti apa, sanksinya seperti apa, itu nanti itu kewenangan mereka. Jadi kami hanya
membina, mengingatkan, berusaha sifatnya itu mendorong supaya mereka bisa melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak pekerja. Jadi kan antara kewajiban dan hak kan harus ada. Jadi tidak ada alasan kok loh kami nggak ada gini-gini kan semuanya kan bisa diatur. Kalau manajemen keuangan di perusahaan itu sehat, nanti Lebaran saya harus bayar THR, keagamaan, kan bisa diatur bagaimana sebetulnya sih masalah besaran gaji dan seterusnya itu kan kalau perusahaannya sehat bisa sudah ngitung itu. Nanti kami akan ini katakanlah besaran upah asal tidak kurang dari UMK itu kan bisa diatur. UMK kan segitu. Sebetulnya saya mampu nih gaji ini, tapi tak bayar sesuai dengan UMK dulu. Karena yang ini tak sisihkan nanti akan saya berikan. Katakanlah gampangnya yang ngomong itu kan saya harus bayar 13 kali nih dalam 1 tahun. Nah yang 1 kali itu kan disiapkan nanti ketika Lebaran. Oke. Ya, ini kaitannya dengan perusahaan yang tidak sehat gitu ya Pak ya. Untuk bisa mengetahui perusahaan itu sedang tidak sehat, bagaimana mekanismenya Pak? Apakah perusahaannya setiap waktu rutin lapor secara berkala atau gimana nih Pak Heru? Sebetulnya yang terkait dengan itu, yang terkait dengan keuangan itu kan ya nggak bisa open-open. Benar. Kan. Tapi mereka punya kewajiban, wajib lapor ke tenaga kerjaan perusahaan itu ada WLKP yang harus dilaporkan setiap saat dan itu ke pusat, dimana nanti kita bisa mengakses yang terkait dengan WLKP itu. Kita sudah melakukan mapping sebetulnya, Mas Artinya melakukan mapping perusahaan-perusahaan yang besar dengan pekerja yang banyak, mana yang terdampak, mana yang ini. Sebetulnya kan jauh hari pun kita sudah ayo dimusyawarahkan dengan pekerja. Kalau perlu kita hadir untuk menyamakan persepsi, mencari solusi yang terbaik kita tawarkan. Jadi upaya kita hanya sebatas itu. Kalau kita patuh dan seterusnya ya kewenangannya ada di dinas provinsi. Ini berkaitan juga dengan pengawas ketenaga kerjaan tadi ya Pak ya. Ini anggotanya dari mana nih Pak? Dari Disnakerin atau gabungan atau gimana nih Pak? Itu pejabat pegawai dinas tenaga kerja provinsi. Pejabat fungsional yang tugasnya memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap semuanya. Kan salah satu saja. Membayar THR itu kan salah satu kewajiban pengusaha. Tapi yang lain-lain termasuk sarana prasarana kerja harus mengikutkan pekerjanya dalam perlindungan jaminan sosial, baik tenaga kerja maupun jaminan kesehatan. Itu semua dilihat oleh pengawas ketenaga kerjaan. Jadi kami mensosialisasikan harus ini, peraturan perusahaan harus dibuat. Kalau pekerjaan sudah banyak, buatlah perjanjian kerja bersama sehingga dua arah. Menyampaikan juga bagaimana memulai sesuatu yang inovatif. Kalau perusahaan ini berpikir bahwa membagi dalam tanda kutip sekian persen sahamnya kepada pekerja, sehingga ketika terdampak kan tidak hanya perusahaannya, tapi pekerjanya juga terdampak dan lebih enak untuk komunikasi. Cuman kan orang kan nggak berpikir tiba-tiba ada pandemi seperti ini. Ini Pak Heru, ini berkaitan dengan usaha tapi skalanya kecil gitu Pak Heru. Apakah juga ada ketentuan wajib membayar THR ke karyawannya? Misalnya apa sih, restoran kan banyak nih di Kota Tegal nih Pak, atau perusahaan apa yang masih skalanya kecil gitu Pak? Apakah memang harus wajib memberikan THR sesuai aturan? Karena usaha yang kecil ini kan dari segi pemasukan mungkin berbeda dari usaha yang skalanya besar. Gimana nih Pak Susanto, Pak Adi Susanto? Jadi kalau boleh dibilang usaha mikro usaha mikro atau kecil memang tetap ada. Tetap ada ya. Ada kewajiban, namun tentunya tidak sama dengan perusahaan yang istilahnya yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti bukan bicara angka UMK karena kan penentuan pengupahannya pun beda. Jadi nanti pihak pemberi kerja atau pengusahanya dengan kerjanya bersepakat. Ada kesepakatan untuk pihak mau diberi berapa untuk THR-nya. Kalau saran kami ya samalah dengan yang lain dalam artian sesuai UMK. Jadi istilahnya
Lebaran juga sama-sama Lebaran. Iya. Oke. Oh baik, berarti memang ada harus ada kompromi dulu antara yang punya usaha dengan karyawannya gitu, Pak ya. Oke, soalnya gitu ya, di Kota Tegal toko banyak banget ya gitu. Yang baru-baru banyak bermunculan, karyawannya yang baru-baru juga banyak. Oke. Di sesi terakhir nih Pak Heru, mungkin ada yang mau disampaikan dari Pak Heru untuk menghimbau ke masyarakat berkaitan dengan THR ini. Baik, terima kasih. Kami sudah berupaya memastikan hak-hak pekerja di Hari Raya Idul Fitri ini. Pak Wali Kota sudah membuat surat edaran dan sudah kami sampaikan ke perusahaan. Harapannya mari apa yang menjadi hak pekerja itu dipenuhi oleh pemberi kerja atau pengusaha. Upaya kami yang lain yang sudah tadi kami sampaikan, kami sudah keliling memantau ke perusahaan-perusahaan. Dan dari yang kami pantau kemarin hari pertama, hari ini nanti masih berlanjut sampai dengan hari Jumat, karena deadline-nya kan hari Kamis sebetulnya. H-7 itu kan tanggal 6 Mei. Kami pantau sampai dengan sehari setelah deadline sebetulnya tanggal 7. Kami masih monitor. Dari yang kami pantau kemarin memang sebagian besar, hampir 90% sudah tidak ada masalah. Bahkan sudah ada yang membayarkan. Kemudian ada yang sudah pasti akan membayarkan, tapi karena pekerjanya minta jangan H-7 nanti cepat habis, H-3 saja, ada yang seperti itu. Nah, upaya kami yang terakhir, sekalipun dalam prakteknya kadang-kadang susah. Artinya susahnya begini, sebetulnya ada hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh pemberi kerja. Tapi pekerja untuk bisa mengadu secara langsung, itu kan nanti malah dampaknya kan mungkin merugikan pekerja, padahal itu haknya gitu. Mungkin nanti gimana. Intinya kami menyiapkan posko pengaduan untuk pelaksanaan pembayaran THR. Silakan datang langsung di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Jalan Hang Tuah nomor 25. Atau kalau mau mengadu secara online, semua media sosial kami baik nanti kalau Facebook ya lewat messengernya, Instagram boleh DM, Twitter boleh DM, atau yang WA, ini nomor kantor bukan nomor perorangan, nomor pribadi, bisa mengadu lewat WhatsApp nomor 0822 8733 3200. 3200 ya. Semua pekerja, baik yang pekerja di toko, yang di rumah makan, yang hanya kecil, itu kalau ini ya kan mestinya kan ada apa ya, lokal inilah wisdom, artinya kan wong kita yang sering belanja di warung langganan saja, kalau misalnya Lebaran kan yang punya warung kan mesti kasih. Ini sudah membantu usaha kita, masa kita nggak ada perhatian ke arah itu. Dan memang pemerintah atau negara hadir. Waktu May Day itu kan ada pekerja toko yang meninggal, tapi oleh pemilik tokonya, oleh pemberi kerja diikutkan ke program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan itu ditanggung. Biaya pendidikan anak sampai dengan kuliah ditanggung oleh negara melalui tenaga kerja. Jadi kami menghimbau juga, jangan pikir nambah-nambahi ini, silahkan diatur yang gajinya ini, kemudian sebagian disisihkan. Lindungilah pekerja itu dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, syukur bisa jaminan hari tua dan jaminan pensiun, minimal 2 itu. Karena risiko musibah memang tidak kita harapkan, tapi ketika itu terjadi dan pekerjanya tidak terlindungi, maka itu kan merepotkan ahli warisnya kan. Di May Day kemarin kita sudah tunjukkan bahwa kerja yang oleh pemberi kerjanya diikutkan atau di cover dengan jaminan sosial tenaga kerja, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh mereka. Nyawanya emang nggak kembali ya, ibunya meninggal, tapi kan setidaknya anaknya kan pendidikannya terjamin. Jadi saya kira itu sekali lagi untuk yang mau mengadu secara online 0822 8733 3200. Saya yakin semua orang punya HP dan ada aplikasi WhatsApp-nya, silakan Pak itu. Ini ada jam kerjanya nggak Pak? Barangkali kan kok nggak dibalas-balas ya WA gitu. Kalau pas tidur ya mesti begitu bangun langsung di ini, begitu sahur langsung dibalas. Baik, luar biasa ya. Jangan lupa ya, sebayu-sebayu untuk Anda yang akan melaporkan pengaduan ini sudah ada online-nya dari Disnakerin.
Ya, silakan dicatat nomornya 0822 8733 3200 atau bisa juga lewat pesan di medsosnya di Snakrin Kota Tegal ya. Baik Pak Heru, terima kasih kehadirannya di studio Sebaya FM Pak Heru. Insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi dengan tema bahasan yang lainnya. Tema yang lain siap. Terima kasih baik. Mas. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Heru. Ya. Baik, itu dia Sebayu bincang-bincang kita sudah plong semua kan, masalah THR fix berarti.